Utsman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina ana, jangan berani ente hina-hina habaib, apalagi Habib Utsman bin Yahya. Bangsat ente. Subhanallah. Orang mana ente? Ana samperin rumah ente. Ente kalau mau hina-hina ana, caci maki ana sepos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para habaib. Apalagi Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Seru Sunnah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, antum sudah lihatlah video yang tadi ya di awal. Insyaallah kita tidak akan ulangi lagi ya. Namun di beberapa kolom komentar ada komentar yang meminta saya untuk mereaction ya video yang berkaitan dengan kisruh yang saat ini terjadi, yaitu masalah perhabaiban atau masalah yang sedang dipersoalkan, yaitu masalah nasab ini teman-teman. Jujur teman-teman, sebenarnya saya kurang tertarik ya berbicara masalah nasab ini teman-teman, karena cenderung kita ya berbicara masalah kebanggaan akan silsilah keturunan. Padahal dalam kamus saya pribadi, demi Allah itu tidak penting bagi saya teman-teman. Ya, antum keturunan apapun, karena setiap manusia tergantung hanya amalannya dan tergantung yaitu ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan masalah ya nasabnya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian, bukan yang nyambung nasabnya kepada siapapun. Ya, dengan terbukti ya, bahkan para nabi saja ya disebutkan bahwa orang tuanya Rasulullah juga, sebagaimana di hadis riwayat Muslim, meskipun ini diperselisihkan, namun disebutkan juga oleh beberapa pendapat ulama, yaitu bahwa orang tua Rasulullah juga di neraka. Kemudian yaitu paman Rasulullah sebagaimana yaitu Abu Thalib juga yaitu di neraka jahanam. Kemudian teman-teman, sebagaimana juga anak Nabi Nuh alaihissalam juga yaitu di neraka jahanam, yaitu anaknya yang tidak mau mengikuti seruan Nabi Nuh alaihissalam untuk naik ke atas perahu ketika terjadi banjir yang besar kala itu teman-teman. Nah, ini membuktikan bahwa silsilah nasab ini teman-teman tidak bisa menjadi penyelamat bagi diri kita teman-teman, meskipun seandainya benar nasab kita sampai kepada Rasulullah SAW, karena sebenarnya hakikatnya adalah yang bisa menyelamatkan kita yaitu amalan kita sendiri teman-teman, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang mereka amalkan tentunya di dunia. Jadi derajat kita teman-teman di sisi Allah Azza wa Jalla yaitu berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan ketakwaan ini tentu tidak akan bisa lepas dari amalan yang kita lakukan di dunia. Sekarang antum pikir saja, meskipun antum keturunan siapa mungkin ya, keturunan yang mungkin bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau amalan antum misalkan bermaksiat di dunia ya, ataupun misalkan antum mengajarkan ya sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi anak pribadi antum tidak penting. Bagi anak pribadi antum, meskipun antum adalah bersambung silsilahnya kepada Rasulullah, mustahil anak akan ikuti antum. Tidak mungkin saya akan ikuti orang seperti itu teman-teman, karena ya percuma. Berarti kalau saya mengikuti mereka dengan jelas mereka misalkan bertentangan ya dengan sunnah Rasulullah, berarti saya fanatik terhadap nasab dong, bukan fanatik terhadap Rasulullah. Sedangkan yang kita diminta untuk fanatik hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya kita fanatik kepada Rasulullah semenjak beliau meninggal? Ya, kita ikuti ajaran-ajarannya. Rasulullah memang sudah meninggal, akan tetapi ajarannya dibawa oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama adalah pewarisnya para nabi, dan ilmu Rasulullah sudah diajarkan semua teman-teman sampai dengan detik ini, tidak ada yang tersembunyi satupun. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar wa qad buyyina lakum. Apa yang bisa mendekatkan kalian kepada surganya Allah Azza wa Jalla telah aku ajarkan semua, dan apa saja yang bisa ya menjerumuskan kalian kepada nerakanya Allah Azza wa Jalla pun telah aku ajarkan. Ini membuktikan teman-teman apa yang menjadi tugas dari Rasulullah SAW untuk mengemban yaitu risalah kenabian telah diajarkan kepada umatnya teman-teman, yaitu amalan yang bisa mendekatkan kepada surga dan amalan yang bisa mendekatkan kepada neraka jahanam.
Lalu siapa yang berhak menyampaikan ya ilmu Rasulullah ini? Tentunya para ulama. Dan tentunya para ulama ini bukan hanya dari kalangan orang-orang yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rumus seperti itu, teman-teman. Dan sudah kita jelaskan di awal bahwa keturunan para nabi saja ada yang dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Lalu bagaimana dengan kita? Apalagi dengan jelas Rasulullah SAW bersabda, "Waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalannya terlambat atau lalai, maka sesungguhnya nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan maksud dari hadis tersebut adalah percuma ya sebuah nasab atau silsilah keturunan bersambung kepada Rasulullah kalau orang tersebut kerjaannya bermaksiat atau menentang dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini percuma, teman-teman, percuma. Maka dari itu, teman-teman, kalau saya pribadi, teman-teman, justru yang sangat aneh melihat fenomena yang terjadi saat ini, yaitu seolah-olah ada perebutan masalah nasab, ya, masalah nasab bersambung ke Rasulullah atau tidak. Bahkan ada isu juga dari Gus Fuad Pleret, ya, Fuad Pleret, bahwa menyebutkan bahwa nasabnya Habib Umar Al-Hafiz tersebut yang dari Yaman, yaitu tidak bersambung kepada Rasulullah karena pernah melakukan tes DNA di Yordania. Katanya tidak lulus tes yang bersambung ke Rasulullah, akan tetapi nasabnya bersambung ke Yahudi. Akan tetapi, teman-teman, semua itu tidak penting, karena pada hakikatnya adalah kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah berdasarkan amalan, bukan berdasarkan nasabnya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Walikullin darajatum mimma 'amilu." Dan setiap mereka yaitu mendapatkan derajat sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan di dunia, teman-teman. Dan teman-teman, saya akan membacakan sebuah hadis yang berkaitan dengan masalah ya, jangan berbangga-bangga dengan masalah nasab. Justru Rasulullah di sini menyebutkan dalam hadis tersebut bahwa aku sendiri sebagai seorang nabi ya tidak bisa menolongmu meskipun kalian adalah keturunan, entah itu pamankah, anakkah, bibikkah, ya. Di sini disebutkan yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Wahai Bani Abdi Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Wahai Sofiyah bibinya Rasulullah." Nah, ini Rasulullah menyebutkan kepada bibinya, "Wahai Sofiyah bibi Rasulullah, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang engkau mau dari hartaku. Namun sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla." Ini termuat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2753 dan dari riwayat Muslim 206. Nah, ini menunjukkan, teman-teman, bahwa sebenarnya di zaman terdahulu Rasulullah sendiri sudah memperingatkan kepada keturunan-keturunannya, yaitu kepada pamannya, ya, kepada bibinya, bahwa jangan kalian berbangga-bangga dengan diriku yang seorang nabi dan seorang rasul. Ketahuilah bahwa aku sedikit pun tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berarti ini berkaitan, teman-teman, dengan amalan kita sendiri yang harus kita perjuangkan ketika kita di dunia. Tidak ada cara lain, teman-teman, untuk mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla dan untuk menghindarkan murka Allah Azza wa Jalla selain kita melakukan amalan yang baik tentunya di dunia bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, menjauhi seluruh larangan Allah Azza wa Jalla dan mengerjakan setiap perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana firman Allah yang di awal tadi, "Walikullin darajatum mimma 'amilu." Dan setiap mereka memperoleh derajat di sisi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang mereka usahakan, yaitu amalan mereka. Kemudian, teman-teman, terakhir di sini untuk menutup pertemuan kita ini ada firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Mu'minun kalau tidak salah, di mana Allah Azza wa Jalla di sini berfirman, "Fa'idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun." Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-101, yang artinya di sini, teman-teman, apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya satu sama lain. Perhatikan, teman-teman, firman Allah Azza wa Jalla ini, "Fa'idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun." Apabila
sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Ini menjadi kata kunci bagi kita semua teman-teman. Kalau sudah hari kiamat tiba teman-teman, tidak ada fungsinya lagi, yaitu masalah nasab. Bahkan disebutkan di ayat ini dan di banyak hadis juga, ya, kita tidak saling memperdulikan satu sama lain nanti teman-teman. Apalagi di padang mahsyar teman-teman, kita melihat di situ derajat seorang terlihat di situ, yaitu berkaitan dengan keringat yang menutupi tubuh mereka. Ada yang sampai kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pahanya, bahkan ada yang sampai menutupi seluruh tubuhnya, berkaitan dan tergantung amalan masing-masing di dunia teman-teman. Apakah berfungsi di sini nasab teman-teman? Tidak sama sekali berfungsi teman-teman. Oleh karenanya itu teman-teman, kita berharap bagi mereka semua yang disebut habaib ini teman-teman, mari bersatulah, yaitu untuk memperjuangkan Islam, bukan memperjuangkan diri sendiri. Apalagi yang berkaitan dengan masalah nasab, masalah silsilah keturunan. Apakah mereka sekelas mereka yang dikatakan seorang habaib, seorang yang memiliki ilmu tinggi, seorang wali, tidak mengetahui hadis-hadis ini, tidak mengetahui sabda-sabda Rasulullah SAW seperti ini yang sudah kita bacakan tadi? Mustahil teman-teman. Akan tetapi seperti itulah tabiat manusia teman-teman, mudah dibutakan oleh masalah pernasaban, mudah dibutakan oleh masalah keduniaan. Oleh karenanya itu teman-teman, mari kita sadari hal ini teman-teman, bahwa masalah nasab ini tidak penting, terutama bagi diri saya pribadi. Wallahu alam akan teman-teman sendiri. Bagi saya pribadi tidak penting teman-teman, karena yang terpenting adalah ayo antum semua yang disebut habaib, ustadz, kiai, siapapun antum, mau antum yaitu memiliki nasab sampai ke Rasulullah ataupun tidak, yang jelas bagi kami yaitu sebagai umat, ajarkan kami ilmu agama yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Tuntun kami ke jalan Allah Azza wa Jalla melalui ya sabda-sabda Rasulullah SAW yang sahih. Itu yang kami butuhkan sebagai umat teman-teman. Itu yang kita butuhkan, yaitu jalan penerangan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan malah melihat pertikaian seperti yang terjadi saat ini. Itu tidak penting sama sekali. Namun catatan di sini sebagai penutup teman-teman, kalaupun ada ya siapapun di sini yang mengklaim bernasab sampai ke Rasulullah dan ternyata benar dan ternyata amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita hormati. Ya, wajib kita hormati. Bahkan para ustadz-ustadz kami di Salafi atau yang dituduh Wahabi ini sering mengatakan, kalau ada di antara dua misalkan ulama atau kiai atau ustadz, yang satunya nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah dan yang satunya nasabnya sampai ke Rasulullah, kemudian yang nasabnya sampai ke Rasulullah ini ketika kita melihat amalannya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia yang lebih kita utamakan, dia yang lebih kita dahulukan. Jadi jelas di sini teman-teman, kami bukan anti dengan masalah pernasaban ini, akan tetapi bukan menjadi prioritas utama bagi kita, terutama saya pribadi, dan pasti teman-teman juga yang ngaji di Salafi ini bukan menjadikan masalah nasab ini sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi yang kita utamakan adalah bagaimana kita bisa beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu saja teman-teman. Karena percuma yaitu kita bersambung nasab kita ke Rasulullah, tapi amalan kita bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sama saja bohong di sini teman-teman. Berarti kita hanya mengaku atau mengandalkan nasab kita saja kepada Rasulullah yang kita harapkan untuk membela kita di akhirat. Ketahuilah teman-teman, itu tidak bisa menolong kita teman-teman, yaitu nasab kita, sebagaimana hadis yang panjang sudah kita bacakan tadi di awal teman-teman. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, wahai abdi manaf, ya sesungguhnya aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Wahai Abdul Muttalib, aku tidak bisa menolongmu dari hadapan Allah Azza wa Jalla. Wahai Fatimah ya binti Muhammad, aku tidak bisa menolongmu ya di hadapan Rasulullah. Wahai Sofiyah bibinya Rasulullah, aku tidak bisa menolongmu yaitu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sampai Rasulullah mengatakan, mintalah wahai Fatimah apapun yang aku miliki berupa harta, namun aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi isyarat bagi kita teman-teman bahwa nasab tidak bisa dijadikan sebagai andalan bagi kita yang kita harapkan sebagai penyelamat kita di akhirat kelak. Kuncinya adalah kita beramal soleh teman-teman. Kita beramal soleh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di awal, walikullin darajatum mimma amilu. Sesungguhnya mereka setiap orang akan memperoleh derajat di sisi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
Ini yang paling penting bagi kita teman-teman. Dan semoga Allah Azza wa Jalla yaitu memberikan atau memperbaiki hati-hati para habaib ini, siapapun mereka, apakah nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW ataupun tidak, memperbaiki hati-hati mereka, kemudian bersatu, kemudian mengajarkan umat yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, agar menjadi bekal yang baik bagi mereka semua. Ini doa saya teman-teman untuk mereka, wabil khusus para habaib-habaib yang sedang bertikai ini teman-teman. Dan untuk kita semua, semoga kita semua sebagai umat teman-teman bisa yaitu mencari siapa yang pantas untuk kita jadikan sebagai tauladan dalam menimba atau mengambil rujukan terutama ilmu agama kita. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai sharing-sharing kita ya. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.